Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ervina Berbangun dengan NPM 2314071034 dari kelas TEP A. Judul materi kali ini adalah motor bakar 4 tak. Pertama, pengertian motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran internal yang bekerja dengan prinsip konversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui 4 tahap atau langkah utama dalam siklus kerja. Motor ini sering digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan mesin-mesin industri karena efisiennya yang tinggi dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan motor 2 tak. Yang kedua, siklus kerja motor bakar 4 tak. Adapun 4 langkah siklus kerja motor bakar 4 tak yaitu: pertama, langkah hisap. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ketika piston turun, katup masuk terbuka, memungkinkan campuran udara dan bahan bakar untuk masuk ke dalam silinder. Tekanan dalam silinder berkurang karena peningkatan volume ruang, yang menyebabkan udara dan bahan bakar tertarik masuk ke dalam silinder. Yang kedua, langkah kompresi. Setelah campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder, katup masuk menutup. Piston kemudian bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, mengompresi campuran tersebut. Proses kompresi ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran dan bahan bakar yang akan meningkatkan efisiensi pembakaran pada langkah berikut. Langkah ketiga, langkah usaha. Ketika piston mencapai titik mati atas dan campuran udara dan bahan bakar berada pada kondisi tekanan dan suhu tinggi, busi menyala dan memicu pembakaran. Pembakaran ini menghasilkan ledakan yang sangat cepat, meningkatkan tekanan gas ke dalam silinder dan mendorong piston ke bawah dari titik mati atas ke titik mati bawah. Langkah ini menghasilkan tenaga mekanik yang digunakan untuk menggerakkan poros engkol dan menghasilkan daya pada mesin. Langkah keempat, langkah buang. Setelah langkah usaha, piston kembali naik dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada saat bersamaan, katup buang terbuka dan gas sisa pembakaran yang bertekanan tinggi didorong keluar dari silinder melalui katup buang. Setelah piston mencapai titik mati atas dan semua gas dibuang dikeluarkan, katup buang menutup dan siklus ini siap untuk dimulai lagi dengan langkah hisap. Bagian-bagian utama dari motor 4 tak. Yang pertama, blok silinder. Blok silinder adalah struktur utama mesin tempat piston bergerak naik turun. Di dalamnya terdapat silinder-silinder yang menjadi ruang untuk pergerakan piston. Blok silinder juga dilengkapi dengan saluran pendingin jika motor menggunakan sistem pendingin cairan. Yang kedua, kepala silinder. Kepala silinder terletak di atas blok silinder dan menutup bagian atas silinder. Di dalam kepala silinder terdapat katup masuk dan katup buang, busi untuk mesin bensin, dan ruang bakar. Kepala silinder juga memiliki saluran untuk aliran udara masuk dan gas keluar. Yang ketiga, piston. Piston adalah komponen yang bergerak naik turun dalam silinder dan berfungsi untuk mengompresi campuran udara dan bahan bakar serta menerima gaya dari pembakaran untuk menggerakkan proses engkol. Piston terhubung dengan batang piston yang menghubungkannya ke poros engkol. Yang keempat, ada poros engkol. Poros engkol adalah bagian dari mesin yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. Setiap gerakan piston menggerakkan poros engkol melalui batang piston. Yang kelima, batang piston. Batang piston menghubungkan piston dengan poros engkol. Bagian ini memungkinkan gerakan linear piston untuk ditransfer
menjadi gerakan rotasi pada poros engkol. Yang keenam, katup masuk dan katup buang. Katup masuk memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder selama langkah hisap. Katup buang memungkinkan gas sisa pembakaran keluar dari silinder selama langkah buang. Katup ini dikontrol oleh mekanisme katup yang terhubung ke poros knob. Yang ketujuh, busi. Busi adalah komponen yang memicu pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder dengan menghasilkan percikan api. Busi hanya ada pada mesin bensin. Mesin diesel menggunakan kompresi untuk menyalakan bahan bakar. Ruang bakar. Yang 8, ruang bakar. Ruang bakar adalah area dalam silinder tempat campuran udara dan bahan bakar dikompresi dan dibakar. Desain ruang bakar sangat mempengaruhi efisiensi pembakaran dan tenaga yang dihasilkan. Yang ke-9 ada karter atau oil pan. Karter adalah wadah di bagian bawah mesin yang menyimpan oli pelumas. Oli ini dipompa ke bagian-bagian mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan mendinginkan mesin. Yang ke-10, yang ke-11, sistem pelumas. Ada sistem pelumas. Sistem pelumas memastikan bahwa oli didistribusikan ke seluruh bagian mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan, mendinginkan komponen. 12. Sistem pendinginan. Ada pula sistem pendinginan yang mengontrol suhu mesin untuk mencegah overheating. Pada mesin dengan pendinginan cairan, cairan pendinginan dipompa melalui saluran dalam blok silinder dan kepala silinder, lalu didinginkan di radiator. Pada mesin berpendingin udara, sirip-sirip di blok silinder membantu membuang panas ke udara sekitar. Yang ketiga, ada karburator atau injeksi bahan bakar. Karburator atau injeksi bahan bakar ini bertanggung jawab untuk mencampur udara dengan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sebelum masuk ke silinder. Karburator digunakan pada mesin lama, sementara mesin modern lebih banyak menggunakan sistem injeksi bahan bakar untuk efisiensi yang lebih baik. Kemudian, jenis-jenis motor bakar 4 tak. 1. Berdasarkan jenis bahan bakar. Motor bakar 4 tak ini menggunakan bensin sebagai bahan bakar dan umumnya menggunakan busi untuk memicu pembakaran. Motor bensin 4 tak banyak digunakan pada mobil, sepeda motor, dan mesin kecil lainnya. Motor diesel. Motor diesel ini menggunakan solar sebagai bahan bakar, tidak seperti motor bensin. Motor diesel tidak menggunakan busi untuk pembakaran, melainkan mengandalkan kompresi tinggi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Motor diesel 4 tak biasanya ditemukan pada truk, bus, hunter, dan beberapa mobil seperti mesin industri. Yang kedua, berdasarkan konfigurasi silinder. Motor tunggal berdasarkan konfigurasi silinder, yaitu pertama, motor tunggal. Motor ini memiliki satu silinder dan piston. Motor ini jenis sederhana, ringan, dan biasanya digunakan pada sepeda motor kecil, mesin pemotong rumput, dan mesin kecil lainnya. Yang kedua, ada motor multi silinder. Motor ini memiliki lebih dari satu silinder, misalnya 2, 3, 4, 6, 8, atau bahkan lebih banyak lagi silinder. Motor multi silinder umumnya ditemukan pada mobil, truk, dan sepeda motor berkapasitas besar. Yang ketiga, berdasarkan metode pendinginan. Metode motor berpendingin, ada motor berpendingin udara. Motor ini menggunakan aliran udara untuk membuang panas dari mesin. Biasanya, mesin ini memiliki sirip atau fins yang membantu memaksimalkan area permukaan untuk pendinginan.
Jenis ini umum pada sepeda motor kecil, mesin pemotong rumput, dan beberapa kendaraan off-road. Ada juga motor berpendingin cairan. Motor ini menggunakan cairan atau biasanya campuran air dan anti beku yang bersirkulasi melalui blok mesin dan kepala silinder untuk membuang panas. Cairan tersebut kemudian didinginkan oleh radiator. Motor ini lebih efisien mengontrol suhu dan sering ditemukan pada mobil seperti sepeda motor besar, dan mesin berperforma tinggi. 4. Berdasarkan aplikasi khusus. Ada motor bakar untuk kendaraan penumpang. Motor bakar untuk kendaraan penumpang digunakan dalam mobil dan kendaraan penumpang lainnya, biasanya menggunakan bahan bakar bensin atau diesel. Ada juga motor bakar untuk truk dan bus. Mesin ini biasanya menggunakan diesel karena efisiensi bahan bakar dan torsi yang tinggi yang dibutuhkan untuk mengangkut beban berat. Motor bakar untuk sepeda motor, mesin berbensin 4 tak ini digunakan dalam sepeda motor berbagai ukuran, mulai dari motor kecil hingga motor sport berkapasitas besar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Abrian Berubangun dengan NPM 231407034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 2 tak dari mata kuliah motor bakar. Pertama, motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 2 langkah piston, yaitu langkah pertama, langkah naik, dan satu langkah naik dan satunya langkah turun. Jenis motor 2 tak ini berbeda dengan motor 4 tak yang membutuhkan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus. Kemudian, ada prinsip kerja motor bakar 2 tak. Pada motor bakar 2 tak, setiap siklus kerja melibatkan 2 tahapan utama. Pertama, ada langkah kompresi. Langkah pertama, langkah kompresi dan langkah hisap. Saat piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, ruang di bawah piston menimbulkan vakum dan bahan bakar bersama udara atau campuran udara dan oli masuk ke dalam ruang engkol. Pada saat yang sama, piston menekan campuran bahan bakar udara yang ada di dalam ruang bakar di atas piston. Ketika piston mencapai titik mati atas, busi memercikkan api, menyalakan campuran bahan bakar udara. Langkah kedua ada langkah ekspansi dan pembuangan.
Setelah terjadi pembakaran, gas yang terbakar memberikan dorongan pada piston, mendorongnya ke bawah dan menghasilkan tenaga. Ketika piston mendekati titik mati bawah, lubang buang dan lubang transfer terbuka. Gas bekas hasil pembakaran dikeluarkan melalui lubang buang. Sementara campuran bahan bakar udara baru masuk ke ruang bakar melalui lubang transfer dari ruang engkol. Dengan proses ini, motor 2 tak dapat menghasilkan tenaga setiap satu putaran poros engkol, menjadikannya lebih efisien dalam hal tenaga yang dihasilkan dibandingkan motor 4 tak yang hanya menghasilkan tenaga setiap 2 putaran poros engkol. Kemudian, ada komponen utama motor bakar 2 tak. Yang pertama, piston. Piston bergerak naik dan turun di dalam silinder, berfungsi untuk mengompresi campuran bahan bakar udara dan menerima gaya ekspansi gas pembakaran. Yang kedua, ada ruang engkol. Ruang engkol, ruang di bawah piston yang bertindak sebagai tempat pertama untuk masuknya campuran bahan bakar dan udara. Yang ketiga, lubang hisap. Lubang hisap yaitu lubang yang menghubungkan ruang engkol dengan karburator, mengalirkan campuran bahan bakar udara ke dalam mesin. 4. Lubang transfer. Lubang yang mengalirkan campuran bahan bakar udara dari ruang engkol ke dalam silinder. 5. Lubang buang. Lubang buang mengalirkan gas sisa pembakaran keluar mesin. 6. Busi. Busi berfungsi untuk memercikkan api yang membakar campuran bahan bakar udara di ruang bakar. 7. Karburator atau injeksi. Karburator atau injeksi berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara untuk pembakaran. Kemudian, proses kerja motor 2 tak. Pertama, pengisian campuran. Ketika piston bergerak ke bawah pada langkah ekspansi, ruang engkol mengalami pengurangan tekanan atau vakum sehingga campuran bahan bakar udara masuk melalui lubang hisap. Yang kedua, kompresi. Ketika piston bergerak ke atas pada langkah kompresi, campuran bahan bakar udara yang ada di dalam ruang bakar kompresi. Pada saat bersamaan, campuran bahan bakar udara yang baru dikompresi di ruang engkol. Ketiga, pembakaran. Ketika piston mencapai titik mati atas, busi memercikkan api yang membakar bahan bakar udara. Pembakaran ini menghasilkan gas bertekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah. Yang keempat, ekspansi dan buang. Gas pembakaran mendorong piston ke bawah, dan ketika piston hampir mencapai titik mati bawah, lubang buang terbuka membuang gas sisa pembakaran. Pada saat yang sama, lubang transfer terbuka dan campuran baru dari ruang engkol masuk ke ruang bakar untuk menggantikan gas sisa pembakaran. Berikutnya, ada keunggulan motor bakar 2 tak. Yang pertama, desain sederhana. Motor 2 tak tidak memerlukan katup seperti motor 4 tak. Sebagai gantinya, ia menggunakan port atau lubang masuk dan lubang keluar yang dibuka dan ditutup oleh gerakan piston. Ini membuat desainnya lebih sederhana, ringan, dan lebih mudah untuk diproduksi. 2. Tenaga lebih besar untuk ukuran yang sama. Dalam satu siklus mesin, motor 2 tak menghasilkan daya setiap satu putaran poros engkol, sedangkan motor 4 tak hanya menghasilkan daya setiap 2 putaran. Ini berarti motor 2 tak memiliki rasio tenaga terhadap berat yang lebih tinggi. Ini membuat motor 2 tak sangat tidak ideal untuk kendaraan kecil dan mesin portable yang memerlukan tenaga besar dalam ruang dan berat yang terbatas, seperti motor ringan, perahu kecil, dan alat-alat perkebunan. Ketiga, lebih ringan dan kompak. Biasanya, desain yang sederhana dan tidak adanya katup, motor 2 tak biasanya lebih ringan dan kompak dibandingkan dengan motor 4 tak. Ini memberikan keuntungan dalam aplikasi yang membutuhkan mesin kecil dan ringan, seperti sepeda motor off-road, skuter, dan alat-alat genggam lainnya. Yang keempat, biaya produksi lebih rendah. Motor bakar 2 tak biaya produksinya lebih rendah
lebih sedikit komponen yang diperlukan seperti katup dan mekanisme penggerakannya. Biaya produksi motor 2 tak lebih rendah dibandingkan motor 4 tak. Hal ini membuat motor 2 tak lebih ekonomis dalam harga awal dan biaya perbaikan. Yang kelima, perawatan lebih mudah. Dengan mekanisme yang lebih sederhana, motor 2 tak lebih mudah dalam hal perawatan, tidak ada katup yang harus disetel atau dirawat, dan secara keseluruhan sistemnya lebih sedikit membutuhkan perhatian dibandingkan motor 4 tak. Yang keenam, daya lebih cepat. Motor 2 tak mencapai putaran mesin yang lebih tinggi dengan lebih cepat karena setiap putaran menghasilkan tenaga. Hal ini membuat motor 2 tak lebih responsif dan cepat berakselerasi, yang menjadikannya pilihan favorit untuk kendaraan atau mesin yang membutuhkan daya cepat seperti sepeda motor balap. Ada kekurangan motor 2 tak, yaitu 1. Efisiensi bahan bakar yang rendah. Karena proses pembakaran dan pembuangan terjadi hampir bersamaan, campuran bahan bakar udara seringkali tidak terbakar dengan sempurna, sehingga sebagian bahan bakar tidak digunakan secara efisien. Kedua, emisi lebih tinggi. Sisa bahan bakar yang tidak terbakar dan pembakaran yang tidak sempurna menyebabkan motor 2 tak menghasilkan emisi buang gas yang lebih tinggi, terutama hidrokarbon yang tidak terbakar. Yang ketiga, konsumsi oli lebih tinggi. Karena oli perlu masih dicampurkan dengan bahan bakar, motor 2 tak menggunakan lebih banyak oli yang meningkatkan emisi. Aplikasi motor 2 tak. Motor 2 tak umumnya digunakan pada kendaraan atau peralatan yang membutuhkan tenaga besar dengan bobot ringan. Beberapa contoh penggunaannya yaitu: pertama, sepeda motor ringan. Banyak sepeda motor kecil yang menggunakan mesin 2 tak karena efisiensinya dalam hal tenaga dan bobot. Yang kedua, alat-alat perkebunan seperti mesin pemotong rumput, canciau yang membutuhkan mesin kecil dengan tenaga besar. Ketiga, perahu motor kecil banyak digunakan karena ringan dan mampu memberikan tenaga besar dengan desain yang sederhana. Perbandingan motor 4 tak yaitu: pertama, siklus kerja. Motor 2 tak menghasilkan tenaga setiap putaran poros engkol, sedangkan motor 4 tak menghasilkan tenaga setiap 2 putaran poros engkol. Yang kedua, efisiensi bahan bakar. Motor 4 tak lebih efisiensi dalam penggunaan bahan bakar karena proses pembakarannya lebih lengkap dan terkontrol. 3. Kompleksitas. Motor 2 tak lebih sederhana dalam desain karena tidak membutuhkan katup, sedangkan motor 4 tak membutuhkan mekanisme katup yang lebih kompleks. Yang keempat, emisi. Motor 2 tak menghasilkan lebih banyak emisi dibandingkan motor 4 tak. Kesimpulannya, motor bakar 2 tak menawarkan desain sederhana dan tenaga besar untuk ukurannya, tetapi mengorbankan efisiensi bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, motor ini lebih sering digunakan pada aplikasi-aplikasi yang mana desain yang ringan dan output tenaga yang tinggi lebih daripada efisiensi bahan bakar dan kontrol emisi seperti pada motor kecil, peralatan perkebunan, dan perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Arbina dengan NPM 2314071034. Saya dari kelas STEP A23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 4 tak diesel. Motor bakar 4 tak diesel adalah jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan menggunakan bahan bakar diesel melalui siklus 4 langkah untuk menghasilkan tenaga mekanik. Mesin ini dirancang untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran internal. Selanjutnya, ada prinsip kerja mesin 4 tak diesel. Yang pertama, langkah hisap. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup hisap terbuka sementara katup buang tertutup. Jika piston bergerak turun, udara
ada langkah kompresi. Setelah udara terhisap masuk, ketuk hisap menutup dan piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, menkompresi udara yang ada di dalam silinder. Udara yang terkompresi ini menjadi sangat panas karena peningkatan tekanan. Pada mesin diesel, suhu kompresi bisa mencapai 500 sampai 700 derajat Celcius. Cukup untuk membuat bahan bakar terbakar tanpa perlu busi atau tidak ada busi dalam mesin 4 tak diesel. Selanjutnya, langkah ketiga, langkah tenaga. Ketika piston mencapai titik mati atas pada akhir langkah kompresi, bahan bakar diesel disuntikkan ke dalam silinder melalui injektor bahan bakar. Karena suhu udara yang sangat tinggi akibat kompresi, bahan bakar diesel terbakar secara spontan. Pembakaran ini menghasilkan energi yang sangat besar, yang menyebabkan peningkatan tekanan di dalam silinder. Tekanan ini mendorong piston ke bawah, menciptakan langkah tenaga yang menggerakkan poros engkol dan menghasilkan tenaga mekanik. Keempat, yaitu langkah buang. Setelah piston mencapai titik mati bawah pada langkah tenaga, atau buang terbuka dan piston bergerak kembali ke atas dari titik mati bawah ke titik mati atas. Gerakan ini mendorong gas sisa hasil pembakaran keluar dari silinder melalui vakum buang. Setelah gas sisa dikeluarkan, siklus akan kembali ke langkah hisap dan proses berulang. Kemudian ada ciri-ciri motor 4 tak diesel. Ada ciri-ciri motor 4 tak diesel. Pertama, tidak memerlukan motor bakar 4 tak diesel tidak memerlukan busi. Mesin diesel mengandalkan suhu tinggi dari kompresi udara untuk menyalakan bahan bakar, tidak seperti mesin bensin yang memerlukan busi. Kedua, torsi lebih tinggi. Mesin diesel dikenal menghasilkan torsi yang lebih tinggi daripada pada kecepatan rendah, sehingga sangat cocok untuk diaplikasikan di aplikasi berat seperti truk, bus, dan mesin industri. Juga efisiensi bahan bakar lebih tinggi karena mesin diesel menggunakan bahan bakar dengan kandungan energi yang lebih tinggi dan memiliki rasio kompresi yang lebih besar. Efisiensinya lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Kemudian 4, konstruksi lebih kuat. Untuk menangani tekanan tinggi yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar diesel, mesin diesel biasanya dibangun lebih kokoh dan berat dibandingkan mesin bensin. Kemudian ada aplikasi motor 4 tak diesel. Mesin diesel 4 tak banyak digunakan dalam kendaraan berat seperti truk, bus, dan kendaraan konstruksi. Beberapa alasan utama adalah torsi yang lebih besar pada putaran mesin rendah serta efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin bensin. Mesin diesel juga dirancang untuk bekerja di bawah beban berat dalam jangka waktu lama, yang sangat cocok untuk angkutan barang atau penumpang di jalan raya. Contoh aplikasinya, pertama itu ada truk pengangkut barang jarak jauh, kedua bus kota dan bus antar kota, ketiga kendaraan traktor untuk pertanian dan konstruksi, kedua ada alat berat dan mesin industri. Mesin diesel 4 tak sering digunakan dalam alat berat dan mesin industri karena kemampuannya untuk menghasilkan tenaga besar dalam durasi yang lama. Mesin ini banyak ditemukan pada alat-alat berat yang digunakan dalam bidang konstruksi, pertambangan, dan pertanian. Durabilitas dan torasi tinggi pada kecepatan rendah menjadikannya ideal untuk alat yang harus bekerja dalam kondisi yang keras. Contoh aplikasinya yaitu ada pertama bulldozer, ekskavator, dan kren. Yang kedua traktor dan peralatan pertanian. Yang ketiga alat-alat penambangan dan pengeboran. 3. Kapal laut. Dalam dunia perkapalan, mesin diesel 4 tak banyak digunakan untuk menggerakkan kapal
terutama pada kapal ukuran sedang hingga besar. Mesin diesel menawarkan efisiensi bahan bakar yang baik dan daya tahan yang tinggi, yang sangat penting untuk perjalanan laut jarak jauh. Selain itu, mesin diesel lebih tahan terhadap kondisi berat yang sering dihadapi oleh kapal di lautan, seperti beban besar dan operasi terus-menerus selama berhari-hari. Contoh aplikasinya, pertama ada kapal kargo dan kapal tanker, kedua kapal nelayan, tiga kapal penumpang dan kapal feri. 4. Contoh pengaplikasian yang keempat itu generator listrik. Mesin diesel 4 tak juga digunakan sebagai penggerak generator listrik, baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. Diesel generator atau genset sering kali digunakan sebagai sumber listrik cadangan di tempat-tempat yang memerlukan pasokan listrik yang andal, seperti rumah sakit, pabrik, serta instalasi militer. Genset diesel unggul dalam hal efisiensi dan mampu bekerja dalam waktu yang lama tanpa terlalu sering memerlukan perawatan. Contoh aplikasinya yaitu generator cadangan untuk rumah sakit, pabrik, dan pusat data. Yang kedua, pembangkit listrik di daerah terpencil. Yang ketiga, generator untuk konstruksi dan kegiatan di luar ruangan. 5. Alat-alat pertanian. Di sektor pertanian, mesin diesel 4 tak digunakan dalam berbagai alat dan mesin untuk mengolah lahan dan membantu kegiatan pertanian. Traktor dan alat pengolahan lahan seringkali menggunakan diesel karena mampu bekerja di bawah beban berat dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Contoh aplikasinya yaitu yang pertama ada traktor untuk pengolahan lahan pertanian, yang kedua mesin pemanen dan perontok, yang ketiga alat irigasi dan yang digerakkan oleh mesin diesel. Kemudian ada efisiensi motor 4 tak diesel. Mesin diesel dikenal memiliki efisiensi thermal yang lebih tinggi dibandingkan mesin bensin. Efisiensi ini dihasilkan dari rasio kompresi yang lebih tinggi, yang memungkinkan pembakaran bahan bakar lebih optimal. Mesin diesel 4 tak memiliki rasio kompresi sekitar 14:1 hingga 25:1, jauh lebih tinggi dari mesin bensin yang berkisar antara 8:1 hingga 12:1. Rasio kompresi yang lebih tinggi ini memungkinkan pembakaran yang lebih lengkap dan energi yang dihasilkan lebih besar, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi bahan bakar. Kemudian ada kelebihan motor 4 tak diesel. Ada pula kelebihannya yaitu torsi tinggi pada putaran rendah. Mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran mesin yang rendah dibandingkan mesin bensin. Hal ini membuat mesin diesel yang sangat cocok untuk aplikasi kendaraan berat seperti truk, bus yang membutuhkan torsi besar untuk mengangkut beban berat. Contoh kelebihan yang kedua yaitu durabilitas dan umur pakai yang panjang. Komponen mesin diesel 4 tak dibuat lebih kuat dan tahan lama karena mesin ini harus menahan tekanan pembakaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mesin diesel 4 tak biasanya memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan mesin bensin. Yang ketiga, kelebihannya yaitu efisiensi bahan bakar yang tinggi. Mesin diesel lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin bensin, sehingga lebih ekonomis dalam penggunaan jangka panjang, terutama untuk kendaraan yang sering menempuh jarak jauh. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Erwina Berbangun dengan MPN 2314071034 dari kelas TEPA. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin dan solar merupakan salah satu komponen vital untuk menjamin performa mesin dan efisiensi pembakaran. Meskipun pada dasarnya fungsinya sama, yaitu sama-sama mengalirkan bahan bakar ke ruang pembakaran, sistem pada mesin bensin dan solar memiliki karakteristik dan teknologi yang berbeda karena perbedaan prinsip kerja kedua mesin tersebut. Kemudian ada sistem penyaluran bahan bakar bensin. Sistem penyaluran bahan bakar pada bensin bertujuan untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke ruang pembakaran dengan jumlah yang dan tekanan yang tepat, serta mencampurkannya dengan udara agar dibakar secara efisien. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang bekerja secara sinergis untuk memastikan suplai bahan bakar yang tepat ke mesin. Kemudian ada juga komponen utama sistem penyaluran bahan bakar mesin bensin, yaitu pertama, tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini merupakan tempat penyimpanan bahan bakar bensin yang digunakan oleh kendaraan. Tangki biasanya terbuat dari logam atau plastik tahan bahan kimia. Pada tangki terdapat ventilasi untuk menjaga tekanan dalam tangki agar stabil. Kedua, pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar bertugas mengalirkan bensin dari tangki ke karburator atau injektor pada mesin. Pada kendaraan modern umumnya digunakan pompa bahan bakar injektor pada mesin. Pada kendaraan modern umumnya digunakan pompa bahan bakar elektrik yang ditempatkan di dalam tangki atau di dekatnya. Pada kendaraan lama, pompa mekanis yang digerakkan oleh mesin juga umum digunakan. Pompa ini memastikan aliran bahan bakar yang cukup dan konstan. Yang ketiga, ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar ini menyaring kotoran atau partikel yang mungkin ada dalam bensin sebelum bahan bakar masuk ke sistem pengabutan. Filter bahan bakar sangat penting untuk menjaga kebersihan bahan bakar agar tidak ada partikel yang bisa menyumbat injektor atau merusak komponen mesin. Yang keempat, ada pengatur tekanan bahan bakar. Pengatur tekanan ini menjaga tekanan agar bahan bakar yang konstan di dalam sistem injeksi. Pada mesin injeksi modern, tekanan bahan bakar harus dijaga agar tetap stabil untuk menjamin bahwa jumlah bahan bakar yang disemprotkan sesuai dengan kebutuhan mesin. Kemudian, yang kelima, karburator atau pada mesin lama. Pada mesin bensin yang lebih tua, karburator digunakan untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara dalam proporsi yang tepat sebelum campuran tersebut masuk ke ruang bakar. Karburator beroperasi berdasarkan prinsip tekanan diferensial. Saat udara masuk ke karburator melalui venturi, bensin disedot dan bercampur dengan udara untuk membentuk campuran yang siap dibakar. Yang keenam, ada sistem injeksi bahan bakar. Pada mesin modern. Pada mesin bensin modern, sistem EV atau Electronic Fuel Injection menggantikan fungsi karburator. EV menggunakan sensor elektronik untuk memantau berbagai parameter mesin seperti suhu, kecepatan, posisi throttle, dan tekanan udara untuk menentukan jumlah bahan bakar yang harus disuntikkan ke dalam ruang bakar. Sistem injeksi ini presisi dan efisiensi dibandingkan karburator karena bahan bakar disemprotkan langsung ke manifold atau ruang bakar. 7. Injektor. Injektor adalah komponen yang menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus ke dalam manifold masuk atau langsung ke ruang pembakaran. Injektor bekerja dengan membuka dan menutup secara cepat sesuai dengan sinyal yang diterima dari ECU atau Electronic Control Unit, memastikan bahwa bahan bakar yang dikirim dalam jumlah tepat sesuai dengan kebutuhan mesin. Yang kedelapan,
ada manifold inlet. Manifold inlet adalah saluran yang mengarahkan campuran udara bahan bakar dari karburator atau injektor ke setiap silinder mesin. Pada mesin silinder, manifold juga mengarahkan udara yang akan dicampurkan dengan bahan bakar di dalam silinder. Yang kesembilan ada ECU atau Electronic Control Unit. ECU adalah otak dari sistem injeksi bahan bakar modern. ECU menerima input dari berbagai sensor yang memantau kondisi mesin dan mengirim sinyal ke injektor untuk mengontrol waktu dan jumlah bahan bakar yang disuntikkan ke dalam silinder. Ini memungkinkan mesin bekerja dengan efisiensi maksimum dan emisi yang lebih rendah. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem injeksi pada mesin bensin. Yang pertama ada single point injection atau SPI. Sistem injeksi ini menggunakan satu injektor untuk semua silinder. Injektor ditempatkan di dekat throttle body dan bahan bakar disemprotkan ke manifold untuk kemudian didistribusikan ke setiap silinder. Sistem ini lebih sederhana untuk kemudian didistribusikan ke setiap silinder. Sistem ini lebih sederhana tetapi kurang efisien dibandingkan sistem multipoint. Yang kedua, multipoint injection atau MPI. Pada sistem ini, setiap silinder memiliki injektor tersendiri yang menyemprotkan bahan bakar langsung ke manifold masuk yang terhubung ke setiap silinder. Sistem ini lebih presisi dan efisien dibandingkan SPI karena setiap silinder mendapatkan suplai bahan bakar yang tepat. Yang ketiga, direct injection atau GDI, gasoline direct injection. Pada sistem GDI, bahan bakar disuntikkan langsung ke ruang bakar, bukan ke manifold. Tekanan injeksi pada GDI lebih tinggi dibandingkan MPI dan ini memungkinkan kontrol yang lebih baik atas campuran bahan bakar udara, efisiensi pembakaran yang lebih tinggi, serta pengurangan emisi. Selanjutnya, prinsip kerja sistem penyaluran bahan bakar mesin bensin. Yang pertama ada pengisian bahan bakar ke tangki. Bensin disimpan di dalam tangki bahan bakar. Tangki ini dilengkapi dengan saluran ventilasi untuk mencegah tekanan berlebihan. Yang kedua itu ada penghisapan bahan bakar oleh pompa. Pompa bahan bakar menghisap bensin dari tangki dan mengalirkannya melalui filter bahan bakar untuk menghilangkan kotoran atau partikel asing. Yang ketiga itu ada regulasi tekanan bahan bakar. Pengaturan tekanan bahan bakar ini memastikan bahwa bahan bakar mengalir ke injektor dengan tekanan yang tepat. Jika tekanan terlalu tinggi, maka bahan bakar akan kembali ke tangki. Yang keempat, penginjeksian bahan bakar. ECU mengontrol kapan dan berapa banyaknya bahan bakar tersebut yang diinjeksikan ke ruang bakar berdasarkan sensor yang mendeteksi kondisi mesin. Injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam manifold atau langsung ke ruang bakar, tergantung pada jenis sistem injeksi yang digunakannya. Kelima, ada pembakaran di ruang bakar. Campuran bahan bakar dan udara yang dihasilkan kemudian dikompresi di dalam silinder dan dibakar oleh percikan api dari busi. Proses ini menghasilkan energi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan tersebut. 6. Ada kontrol umpan balik atau feedback loop. Kontrol umpan balik. Sensor oksigen di knalpot memantau jumlah oksigen dalam gas buang dan memberikan umpan balik ke ECU untuk menyesuaikan rasio bahan bakar udara, memastikan pembakaran yang efisien dan meminimalkan emisi gas beracun. Kemudian ada sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel solar. Sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel solar berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke ruang pembakaran pada tekanan yang sangat tinggi. Bahan bakar solar diinjeksikan langsung ke dalam ruang pembakaran setelah udara dikompresi hingga menghasilkan panas yang cukup untuk menyalakan bahan bakar tanpa menggunakan busi, seperti pada mesin bensin. Sistem ini juga harus presisi untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi.
Ada juga komponen utama sistem penyaluran bahan bakar mesin diesel solar. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar. Tangki ini menyimpan bahan bakar solar dan dilengkapi saluran ventilasi untuk menjaga tekanan tetap stabil. Tangki ini juga biasanya dilengkapi dengan saringan kasar untuk menyaring kotoran yang mungkin ada di bahan bakar sebelum memasuki sistem bahan bakar. Kemudian yang kedua, ada pompa pemindah atau lift pump. Pompa ini bertugas untuk memindahkan bahan bakar dari tangki pompa injeksi bahan bakar utama. Lift pump berfungsi untuk memastikan pasokan solar menuju pompa tekanan tinggi. Yang ketiga, ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar berfungsi untuk menyaring kotoran dan air solar sebelum bahan bakar masuk ke sistem injeksi. Solar cenderung lebih mudah terkontaminasi air dibandingkan bensin, sehingga filter bahan bakar sangat penting untuk mencegah kerusakan komponen mesin. Yang keempat, ada pompa injeksi bahan bakar. Pompa injeksi bahan bakar adalah komponen kunci dalam sistem bahan bakar diesel. Pompa injeksi bertugas untuk meningkatkan tekanan bahan bakar solar hingga mencapai ribuan PSI atau pounds per square inch. Sebelum mengirimkannya ke injektor, ada beberapa jenis pompa injeksi yang digunakan dalam mesin diesel, tergantung juga pada mesin dan pada desain dan teknologi mesin tersebut. Yang pertama itu ada pompa injeksi mekanis. Pompa injeksi mekanis ini digunakan pada mesin diesel konvensional. Pompa ini mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan berdasarkan putaran mesin. Yang kedua ada pompa injeksi elektronik. Pada mesin diesel modern, pengaturan injeksi diatur oleh ECU atau Electronic Control Unit yang memberikan kontrol lebih presisi terhadap waktu dan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Kemudian yang kelima, ada command rail pada mesin diesel modern. Command rail adalah sebuah pipa yang menyimpan bahan bakar solar bertekanan tinggi. Bahan bakar dalam command rail dapat mencapai tekanan hingga 30.000 PSI atau lebih dan disalurkan ke injektor melalui jalur distribusi bertekanan tinggi. Sistem ini memungkinkan injeksi bahan bakar lebih presisi yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan menurunkan emisi. Yang keenam ada injektor bahan bakar. Injektor pada mesin diesel bertugas untuk menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam ruang pembakaran pada tekanan tinggi. Injektor pada mesin diesel harus sangat presisi karena bahan bakar disemprotkan langsung ke udara yang telah dikompresi dan dipanaskan di ruang bakar. Pada mesin modern dengan sistem command rail, injektor dikendalikan secara elektronik dan ECU untuk memastikan waktu dan jumlah bahan bakar yang tepat. Yang ketujuh, ECU. Pada mesin diesel modern, ECU memonitor dan mengendalikan berbagai aspek dari sistem bahan bakar, termasuk waktu injeksi, jumlah bahan bakar, dan tekanan injeksi. ECU bekerja berdasarkan input dari berbagai sensor yang memantau kondisi mesin seperti suhu mesin, tekanan turbo, putaran mesin, dan beban mesin. Yang kedelapan, sensor tekanan dan sensor suhu. Sistem bahan bakar diesel modern menggunakan berbagai sensor untuk memantau tekanan bahan bakar dalam command rail dan suhu mesin. Informasi ini dikirim ke ECU untuk memastikan sistem bekerja dengan efisien dan optimal. Kemudian ada jenis-jenis sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel. Yang pertama itu sistem injeksi konvensional. Pada sistem ini, pompa injeksi mekanis mengontrol aliran dan waktu injeksi bahan bakar berdasarkan putaran mesin. Setiap injektor dikendalikan oleh pompa secara individual. Sistem ini banyak digunakan pada mesin diesel lama. Yang kedua itu ada command rail. Sistem command rail menyimpan bahan bakar solar bertekanan tinggi dalam pipa distribusi atau rail dan mendistribusikannya ke masing-masing injektor. Injektor pada sistem ini dikendalikan secara elektronik oleh ECU yang memungkinkan kontrol yang lebih presisi atau jumlah dari waktu bahan bakar yang diinjeksikan
Keuntungan dari sistem ini adalah efisiensi yang lebih tinggi, kebisingan yang lebih rendah, dan emisi yang lebih rendah. Yang ketiga, unit injektor. Dalam sistem ini, setiap silinder memiliki pompa injeksi terintegrasi dalam injektor. Tekanan dan waktu injeksi dikontrol secara individual di setiap silinder. Sistem ini lebih kompak tetapi membutuhkan komponen yang lebih presisi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Arbina Berbangun dengan NPM 2314071034. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kelistrikan pada motor bakar. Kelistrikan pada motor bakar memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung operasi mesin serta berbagai komponen tambahan lainnya pada kendaraan. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang bekerja secara terintegrasi untuk menyediakan energi listrik yang diperlukan selama pengoperasian kendaraan, baik untuk proses pembakaran, pengisian daya, maupun pengoperasian aksesoris elektronik. Selanjutnya ada fungsi utama sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, memulai operasi mesin. Sistem kelistrikan ini menyediakan arus listrik ke sistem starter untuk memutar poros engkol mesin dan memulai proses pembakaran. Yang kedua, pengisian ulang daya baterai. Setelah mesin menyala, sistem kelistrikan melalui alternator mengisi ulang baterai yang digunakan saat starter dan memastikan baterai selalu terisi penuh. Yang ketiga, pengapian pada mesin. Sistem kelistrikan ini bertanggung jawab untuk menghasilkan percikan api pada busi yang diperlukan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder mesin. Yang keempat, ada menyuplai daya untuk aksesoris lain. Sistem kelistrikan ini juga menyuplai daya untuk berbagai aksesoris seperti lampu, wiper, sistem radio, sensor, dan perangkat elektronik lainnya yang ada pada kendaraan. Selanjutnya, komponen utama sistem kelistrikan. Berikut adalah komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada baterai. Baterai merupakan komponen utama dalam kelistrikan yang menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Baterai digunakan untuk menyuplai listrik ke motor starter saat mesin dinyalakan dan juga untuk menyalakan aksesoris listrik lainnya saat mesin tidak beroperasi. Baterai biasanya memiliki tegangan 12 volt pada kendaraan ringan dan 24 volt pada kendaraan berat. Yang kedua, alternator. Alternator adalah komponen yang bertugas untuk menghasilkan arus listrik saat mesin hidup. Ketika mesin beroperasi, alternator mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik yang digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyuplai listrik ke berbagai perangkat listrik di kendaraan. Alternator menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menghasilkan arus listrik dan dilengkapi dengan regulator tegangan untuk menjaga keluaran tegangan yang stabil. Kemudian ada motor starter. Motor starter adalah komponen yang mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol mesin. Saat kunci kontak diputar ke posisi start, motor starter memiliki arus listrik dari baterai dan memutar poros engkol mesin sehingga poros pembakaran bisa dimulai. Setelah mesin menyala, motor starter berhenti bekerja. Keempat, ada sistem pengapian. Sistem pengapian ini juga bertugas menghasilkan percikan api yang dibutuhkan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Komponen utama dari sistem pengapian meliputi koil pengapian, distributor, dan busi. Koil pengapian meningkatkan tegangan listrik dari baterai untuk menghasilkan percikan api yang cukup kuat. Distributor membagi arus listrik ke setiap busi, sementara busi menghasilkan percikan api yang dibutuhkan untuk proses pembakaran.
Yang kelima, regulator tegangan. Regulator tegangan bertugas untuk mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator, menjaga agar tegangan tetap berada dalam kisaran yang aman untuk digunakan oleh baterai dan perangkat listrik lainnya. Jika tegangan terlalu tinggi, regulator akan menguranginya, dan sebaliknya, jika tegangan terlalu rendah, regulator akan menstabilkannya. Kemudian keenam ada kabel dan penghubung. Kabel dan penghubung mengalirkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya. Kabel listrik yang berkualitas sangat penting untuk mencegah terjadinya korsleting atau hilangnya arus listrik. Setiap sistem kelistrikan terhubung dengan satu atau lebih kabel untuk memastikan arus listrik dapat mengalir dengan baik. Kemudian ada cara kerja kelistrikan. Sistem kelistrikan. Ketika kunci kontak kendaraan dapat diputar ke posisi start, baterai akan menyuplai listrik ke motor starter untuk memutar poros engkol mesin. Bersamaan dengan itu, koil pengapian menerima arus listrik untuk menghasilkan percikan api di busi. Busi kemudian menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar, memulai proses pembakaran. Setelah mesin hidup, alternator mulai bekerja dan menghasilkan listrik yang mengalir ke baterai untuk mengisi ulang daya yang terpakai. Alternator juga menyuplai listrik ke perangkat listrik lain di kendaraan seperti lampu, sistem radio, dan perangkat elektronik lainnya. Regulator tegangan memastikan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh alternator tetap stabil dan aman untuk perangkat-perangkat tersebut. Sistem pengapian terus bekerja selama mesin menyala, memastikan setiap busi menghasilkan percikan api pada saat yang tepat untuk menjaga pembakaran berlangsung dengan optimal. Semua komponen ini bekerja secara terintegrasi, dihubungkan oleh kabel-kabel memastikan arus listrik mengalir dari satu komponen ke komponen lainnya. Kemudian, sistem pendinginan pada motor bakar. Sistem pendinginan pada motor bakar memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar mesin tetap beroperasi dalam suhu optimal. Mesin pembakaran dalam menghasilkan panas yang sangat tinggi selama proses pembakaran bahan bakar, dan jika panas ini dikendalikan dengan baik, mesin dapat mengalami kerusakan akibat overheating. Oleh karena itu, sistem pendingin dirancang untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh mesin dan melepaskannya ke udara luar. Ada juga dua jenis utama sistem pendinginan pada motor bakar, yaitu yang pertama sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan cairan. Masing-masing sistem ini memiliki komponen dan prinsip kerja yang berbeda. Yang pertama ada fungsi pendinginan. Kemudian ada fungsi pendinginan. Fungsi utama dari sistem pendinginan pada motor bakar adalah untuk menjaga suhu mesin agar tetap berada dalam kisaran optimal, yang biasanya berkisar antara 80 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Beberapa fungsi spesifik dari sistem pendinginan adalah: pertama, mencegah overheating. Sistem pendinginan mengatur suhu mesin agar tidak melebihi batas yang dapat menyebabkan kerusakan komponen mesin. Kemudian ada menjaga efisiensi mesin. Pada suhu yang optimal, mesin bekerja lebih efisien. Jika mesin terlalu panas atau terlalu dingin, efisiensi pembakaran dan performa mesin akan menurun. Kemudian ada melindungi komponen mesin. Sistem pendinginan ini melindungi komponen internal mesin seperti silinder, piston, dan kepala silinder dari kerusakan akibat ekspansi thermal yang berlebihan. Yang keempat ada meningkatkan umur pakai mesin. Dengan menjaga suhu mesin tetap stabil, sistem pendinginan memperpanjang umur pakai mesin dan mengurangi risiko kerusakan yang disebabkan oleh suhu ekstrim. Kemudian ada jenis sistem pendinginan. Yang pertama, sistem pendinginan udara. Sistem pendinginan udara digunakan pada beberapa jenis motor bakar, terutama pada mesin kecil seperti sepeda motor dan beberapa jenis mobil tua. Sistem ini mengandalkan udara yang mengalir melewati permukaan luar mesin untuk menyerap panas. Tidak ada cairan pendingin yang digunakan dengan sistem ini, sehingga desainnya lebih rendah dan lebih sederhana dan membutuhkan perawatan yang lebih sedikit. Kemudian ada komponen utama sistem pendinginan udara. Pertama, sirip pendingin. Sirip pendingin adalah permukaan logam yang berlapis-lapis yang dipasang pada bagian
luar silinder mesin untuk meningkatkan area permukaan. Saat udara mengalir melewati sirip, panas diserap oleh udara yang dilepaskan dari mesin. Yang kedua ada kipas angin, kipas pendingin. Beberapa mesin pendingin udara dilengkapi dengan kipas yang mempercepat aliran udara melewati sirip pendingin untuk meningkatkan efisiensi pendinginan, terutama pada mesin yang bekerja pada kecepatan rendah. Kemudian selanjutnya ada kelebihan pendinginan udara. Yang pertama, desain lebih sederhana, tidak memerlukan cairan pendingin sehingga tidak ada risiko kebocoran cairan. Kedua, lebih ringan karena tidak membutuhkan radiator dan saluran pendinginan. Tiga, lebih mudah dalam perawatan karena tidak memerlukan pengecekan cairan secara rutin. Kemudian ada kekurangan sistem pendinginan udara. Yang pertama, kurang efisien pada mesin berkapasitas besar atau yang membutuhkan pendinginan lebih tinggi. Kedua, tergantung pada kecepatan kendaraan untuk mendapatkan aliran udara yang optimal sehingga bisa kurang efektif saat kendaraan berhenti atau bergerak lambat. Yang kedua ada jenis sistem pendinginan cairan. Sistem pendinginan cairan lebih umum digunakan para kendaraan modern baik mobil maupun motor karena lebih efisiensi dalam mengelola panas pada mesin berkapasitas besar. Sistem ini menggunakan cairan pendingin, biasanya campuran air dan antifreeze yang bersirkulasi melalui saluran-saluran di dalam mesin untuk menyerap panas dan kemudian mengalirkannya ke radiator di mana panas dibuang ke udara. Kemudian ada komponen utama sistem pendinginan cairan. Yang pertama ada radiator. Radiator adalah komponen utama yang berfungsi untuk membuang panas dari cairan pendingin. Cairan yang telah menyerap panas dari mesin mengalir melalui radiator dan panas tersebut dilepaskan ke udara saat cairan melewati kisi-kisi radiator. Yang kedua ada pompa air. Pompa air bertanggung jawab untuk mensirkulasikan cairan pendingin dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin. Pompa air digerakkan oleh sabuk mesin atau rantai. Yang ketiga, termostat. Termostat adalah katub yang mengatur aliran cairan pendinginan berdasarkan suhu mesin. Saat mesin dingin, termostat menutup aliran cairan ke radiator agar mesin cepat mencapai suhu operasional. Ketika suhu mesin meningkat, termostat terbuka dan memungkinkan cairan mengalir ke radiator untuk didinginkan. Yang keempat ada kipas radiator. Kipas radiator membantu menarik udara melalui kisi-kisi radiator terutama saat kendaraan berhenti atau bergerak lambat. Kipas ini digerakkan oleh mesin atau motor listrik. 5. Cairan pendingin atau coolant. Cairan pendingin adalah campuran air dan antifreeze atau biasanya ethylene glycol yang digunakan untuk menyerap panas dari mesin dan mencegah pembekuan atau penguapan cairan pada suhu ekstrim. Yang keenam, selang pendingin. Selang ini menghubungkan komponen-komponen dalam sistem pendinginan seperti motor, radiator, dan pompa air untuk memungkinkan sirkulasi cairan dingin. Cara kerja sistem pendingin cairan ini yaitu cairan pendingin bersirkulasi melalui saluran dalam blok mesin dan kepala silinder, di mana cairan meresap panas dari mesin. Cairan yang panas kemudian dipompa ke radiator, di mana udara yang melewati radiator atau dibantu oleh kipas menginginkan cairan tersebut. Setelah didinginkan, cairan kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Termostat mengatur kapan cairan pendingin perlu mengalir ke radiator tergantung pada suhu mesin. Kemudian ada pemeliharaan sistem pendinginan. Pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk memastikan sistem pendinginan bekerja dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah pemeliharaan yang diperlukan, yaitu yang pertama pengecekan cairan pendingin. Pastikan cairan pendingin selalu berada pada level yang tepat dan tidak terkontaminasi. Gantilah cairan pendingin secara berkala sesuai rekomendasi pabrik. Kemudian yang kedua, memeriksa kebocoran. Periksa selang, radiator, dan sambungan untuk mendeteksi kebocoran. Segera ganti komponen yang rusak. Ketiga, pemeriksaan kipas dan termostat. Pastikan kipas radiator berfungsi dengan baik dan termostat bekerja sesuai dengan suhu mesin. Yang keempat, ada pembersihan radiator. Bersihkan radiator secara berkala dari kotoran dan debu yang dapat menghalangi aliran udara dan mengurangi efisiensi pendinginan. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Arbina Berbangun dengan NPM 2314071034. Saya dari kelas TEP A. Di sini saya akan mempresentasikan sistem transmisi dan pelumasan. Pertama ada sistem transmisi. Transmisi merupakan sistem yang terdiri dari serangkaian komponen roda gigi yang dirangkai menjadi satu kesatuan dan berfungsi mengatur variasi perbandingan antara kecepatan dan torsi. Adapun beberapa macam-macam fungsi dari transmisi. Yang pertama yaitu untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller. Yang fungsi kedua yaitu adalah menciptakan momen yang dihasilkan mesin, menyesuaikan kebutuhan baik dari segi beban dan kondisi jalan. Yang ketiga yaitu adalah membuat kendaraan dengan roda 4 atau lebih dapat berjalan mundur. Fungsi keempat adalah yaitu memungkinkan kendaraan berada di posisi berhenti meskipun mesin masih nyala. Kemudian ada konstruksi dasar transmisi. Transmisi tersusun dari berbagai roda gigi kecepatan yang memiliki perbandingan. Roda gigi berbeda satu sama lain, bertujuan untuk merubah besar kecilnya torsi dan tenaga tergantung kebutuhan saat berkendara. Pada contohnya saat berkendara menanjak, maka akan dibutuhkan perbandingan roda gigi yang besar, sehingga momen atau torsi yang dihasilkan besar dengan kecepatan yang kecil. Adapun syarat transmisi yang pertama yaitu arus mudah, cepat dan tepat kerjanya. Yang kedua dapat memindahkan tenaga dengan lembut dan tepat. Yang ketiga ringan, praktis dalam bentuk, bebas masalah dan mudah dioperasikan. Yang keempat ekonomis dan mempunyai efisiensi tinggi. Dan yang kelima ada mudah dalam perawatan. Kemudian adapun perbedaan sistem transmisi manual dan transmisi otomatik. Pada sistem transmisi manual, perpindahan gigi dilakukan oleh pengemudi dengan menginjak kopling dan menggeser tuas persneling untuk menaikkan dan menurunkan giginya sesuai dengan kecepatan. Transmisi ini mengharuskan beberapa bagian tubuh pengemudi bekerja sama dan berkonsentrasi. Sedangkan untuk transmisi otomatis, perpindahan gigi lebih mudah karena hanya menggunakan alat yang disebut gearbox. Karena hanya menggunakan alat, pengoperasiannya adalah dengan menggunakan kaki kanan untuk menginjak pedal gas dan kaki kiri untuk menginjak rem. Kemudian ada fungsi sistem transmisi. Adapun berikut fungsi dari transmisi yaitu yang pertama, pada saat berkendara, kendaraan dalam posisi berhenti, mesin kendaraan bisa tetap dalam keadaan hidup atau menyala. Yang kedua, membuat kendaraan dapat berjalan mundur sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Yang ketiga, dapat mengubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Yang keempat, dapat meneruskan tenaga dan putaran mesin dari koplingnya sampai ke poros propeller. Kemudian, adapun cara kerja sistem transmisi, yaitu cara kerja dari sistem transmisi adalah berdasarkan pada prinsip perubahan momen. Ketika kendaraan melaju di jalan yang rata, maka momen mesin kendaraan akan cukup menggerakkan kendaraan tersebut. Sistem transmisi digunakan untuk mengubah momen tersebut dengan cara memindahkan perbandingan roda gigi, sehingga nantinya akan dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin kendaraan pada saat sedang dikendarai. Sistem transmisi juga akan memindahkan momen-momen tersebut ke roda-roda. Apabila kendaraan sedang mundur, maka arah putaran dibalik oleh sistem transmisi sebelum dipindahkan menuju roda-roda. Transmisi bekerja berdasarkan prinsip perubahan momen. Kemudian ada cara merawat sistem transmisi.
Adapun cara merawat sistem transmisi yaitu yang pertama, ganti oli transmisi secara berkala. Mengganti oli transmisi secara rutin sangat penting untuk menjaga kinerja transmisi. Disarankan untuk mengganti oli setiap 30.000 hingga 50.000 km tergantung pada rekomendasi pabrikan. Yang kedua, gunakan oli berkualitas. Pilihlah oli transmisi berkualitas tinggi seperti oli full sintesis dengan viskositas 75-90 watt. 3. Penyetelan kopling yang tepat. Pastikan kopling disetel dengan benar. Jarak pada kopling yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perpindahan gigi menjadi kasar dan berat. Yang keempat, gunakan suku cadang asli. Menggunakan suku cadang asli dapat mengurangi risiko kerusakan dan memastikan kualitas serta daya tahan komponen transmisi. Yang kelima, oper gigi dengan benar. Pastikan untuk memindahkan gigi dengan cara yang benar dan tidak terburu-buru. Pindahan gigi yang tepat ditandai dengan suara klek halus saat gigi masuk. Kemudian ada sistem pelumas. Sistem pelumas adalah mekanisme yang digunakan untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak, dengan tujuan utama mengurangi gesekan antara komponen-komponen tersebut. Dalam sistem ini, oli pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan permukaan logam, sehingga mencegah keausan dan kerusakan akibat gesekan. Selain itu, sistem pelumas juga berperan dalam mendinginkan mesin dengan menyerap panas dan bagian-bagian yang mengalami gesekan. Dengan menjaga suhu dan kondisi oli, sistem pelumas membantu memastikan kinerja tetap optimal dan memperpanjang umur komponen mesin. Kemudian, adapun cara kerja pelumas yaitu strategi pertama, memberikan pelumasan. Sistem pelumasan menciptakan lapisan oli atau film oli di antara permukaan kontak yang bergerak. Lapisan ini menghindarkan kontak langsung antar logam-logam sehingga mengurangi gesekan dan keausan. Strategi kedua yaitu mencegah gesekan dan ausan. Permukaan saling menempel bergerak mengakibatkan gaya gesekan pada permukaan kontak. Oleh karena itu, oli mesin berfungsi mengurangi daya gesekan ini, sehingga mengurangi keausan dan kehilangan tenaga akibat gesekan. Strategi ketiga yaitu meningkatkan efisiensi energi. Bila panas akibat terjadinya gesekan maupun akibat panas pembakaran tidak diserap, dapat mempercepat keausan pada komponen mesin. Oli mesin mendinginkan mesin dan bersirkulasi melalui komponen-komponen tersebut, sehingga menyerap panas yang akhirnya dilepaskan oleh mesin. Kemudian ada fungsi pelumasan. Adapun fungsi pelumasan yaitu yang pertama, mengurangi gesekan. Mengurangi gesekan antara komponen mesin yang bergerak. Yang kedua, mencegah kebocoran gas. Mencegah kebocoran gas di ruang bakar dapat berfungsi sebagai mendinginkan mesin. Dapat berfungsi sebagai perapat antar dinding silinder dan piston. Yang ketiga, mendinginkan mesin. Di sini dapat menyerap panas yang dihasilkan selama operasi mesin untuk menjaga suhu tetap ideal. Yang keempat, mengendalikan kontaminan. Membawa kotoran dan serpihan logam hasil gesekan ke filter untuk menjaga kebersihan bagian-bagian mesin. Yang kelima, mencegah korosi. Fungsi ini melindungi komponen dari karat dan korosi dengan membentuk lapisan pelindung di permukaan logam. Kemudian ada cara merawat sistem pelumasan. Yang pertama, ganti oli secara rutin. Yang kedua, membersihkan filter oli. Yang ketiga, penyetelan kopling yang tepat. Yang keempat, gunakan oli berkualitas. Yang kelima, perbaiki kerusakan secara dini. Merawat sistem pelumasan pada memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi kinerja dan keselamatan mesin. Salah satu fungsi utama merawat sistem pelumasan adalah mengurangi gesekan antara komponen-komponen mesin yang bergerak. Dengan adanya pelumasan, gesekan antara permukaan logam dapat diminimalkan,
sehingga mengurangi kehausan pada bagian-bagian tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga memperpanjang umur komponen mesin. Adapun kesimpulannya yaitu dengan demikian sistem transmisi dan pelumasan bekerja sama untuk menjaga kinerja mesin yang optimal. Perawatan rutin pada kedua sistem ini sangat penting untuk mencegah gangguan dan kerusakan yang dapat menyebabkan biaya reparasi yang mahal. Dengan memahami cara kerja dan perawatan kedua mesin ini, pemilik dapat memastikan bahwa kendaraannya tetap performa baik dan aman digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.